Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Pujo Julistio dari S1 Pendidikan Teknik Elektro Offering A tahun angkatan 2019 dengan NIM 19053464643. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menampilkan hasil kerja saya pada mata kuliah mikroprosesor dengan materi yang ke-9, yaitu antarmuka mikrokontroler dengan motor DC. Adapun tujuan dari praktikum atau simulasi kali ini yang pertama yaitu mengetahui dan memahami bagaimana mengantarmukakan mikrokontroler dengan motor DC. Yang kedua, mengetahui, memahami, dan mempraktekkan pemrograman mikrokontroler untuk mengatur arah putar motor DC. Yang ketiga, mengetahui, memahami, dan mempraktekkan pemrograman mikrokontroler untuk mengatur kecepatan putaran motor DC dengan PWM atau Pulse Width Modulation. Motor DC adalah suatu mesin yang dapat mengubah energi listrik yang berupa listrik arus arah menjadi energi mekanik atau gerak. Energi mekanik tersebut berupa putaran dari rotor, ya, kurang lebih seperti ini. Langsung masuk saja pada prosedur. Ya, yang pertama, buka program kode Vision AVR. Setelah itu buat project baru. Kita klik untuk, ya, seperti ini, membuat project baru. Kita klik dulu, klik OK. Nah, jadi seperti ini. Setelah mengeset chip dan clock, saya juga bagian port D sebagai output. Nah, setelah ini set chipnya ATmega 8535 dan clocknya tetap saja. Setelah itu masuk pada port, kita atur port D sebagai output. Setelah itu masuk pada timers and counter. Di sini sesuai gambar masuk pada timer 1. Untuk clock source kita pilih sistem, ya, tetap. Lalu clock value-nya kita pilih 15,637 kHz. Setelah itu mode kita pilih PH korek PWM top 0x00 FF. PH korek PWM top, ya, ini. Di sini terdapat dua out, yaitu out A dan out B. Jika kita ingin mengaktifkan atau menyalakan out A, maka di sini out A bisa kita pilih non inverted PWM atau inverted PWM. Saya memilih non inverted PWM saja dan out B disconnect. Ini sedikit berbeda dengan job sheet karena job sheet yang diaktifkan adalah out B. Di sini yang menggunakan out A. Setelah itu kita masuk pada ADC, analog to digital converter. ADC enable-nya dicentang, lalu pilih use 8 bit. Untuk interrupt high speed tidak usah. Masuk pada volt referensi, kita pilih AVCC pin, clocknya yaitu 31 kHz. Untuk auto triggernya kita pilih free running saja. Setelah itu periksa dengan generate program, periksa ini scriptnya atau source codenya. Jika sudah dirasa sesuai dengan kebutuhan, diklik generate program, save and exit. Oke, setelah itu, ya, karena di sini saya sudah membuat, saya keluarkan atau close saja. Setelah itu kita diminta untuk menuliskan skrip berikut dalam program utama. Jadi program utamanya adalah, nah, masuk pada WL1. Karena tadi menggunakan out A, maka di sini kita tuliskan OCR1A sama dengan 255. Seperti pada job sheet. Di sini job sheetnya mungkin ada kesalahan. Di sini yaitu OCR1B. Dan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Masuk pada selanjutnya, kode selanjutnya yaitu port D0 sama dengan 1 dan port D1 sama dengan 0, ya, sudah sesuai. Setelah itu kita klik build all dan no error, satu warning, tidak apa-apa. Warningnya ada ini unsignature read ADC, ini kita gunakan nanti, jadi tidak apa-apa.
masuk pada rangkaian. Baik, kita stop dulu. Untuk rangkaiannya seperti ini ya. Tidak bisa, jadi ini maksimal seperti ini ya. Kita coba besarkan lagi. Kita geser. Kurang lebih seperti ini ya. Di sini menggunakan ATmega 8535 sesuai dengan chip. Untuk tegangan input atau masuk yaitu pada port A 0 atau ADC 0. Menggunakan tegangan input dari potensio sebesar 5 volt. Jadi di sini juga terdapat potensio untuk mengatur output tegangan besar 1 kilo ohm. Dan port D saya gunakan sebagai output karena tadi untuk codingnya menggunakan port D. Selanjutnya di sini juga terdapat IC 7805 untuk menghasilkan tegangan 5 volt yang stabil. Di sini juga ada tambahan kapasitor sebesar 100 mikrofarad dan 1000 mikrofarad. Input dari IC 7805 ini sebesar 12 volt. Selanjutnya terdapat L293D atau driver motor. Selanjutnya terdapat DC motor atau motor DC ya. Jadi kurang lebih seperti ini rangkaiannya. Masuk pada coding, kita klik 2 kali pada ATmega 8535, kita klik data, masukkan DC atau file yang tadi sudah disimpan pada kode Vision AVR. Lalu kita open, oke, lalu kita run. Karena ini tidak ada pengaruh ya, potensio ini kita ibaratnya saja sudah masuk atau di sini tidak berfungsi atau belum berfungsi. Jadi pada saat tabelnya ya ini setelah membuat tadi, kita untuk mengubah nilainya sesuai dengan tabel ya. Jadi pada saat port D 0 sama dengan 1 dan port D1 sama dengan 0, atau pada tabel ini percobaan yang ketiga, arah putar motor yaitu adalah ke kanan. Ini ditunjukkan dengan nilai pada KRPM menunjukkan nilai angka yang positif. Jika angkanya negatif, maka motor akan berputar ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau ini searah dengan jarum jam. Untuk simulasi tidak perlu terlalu memperhatikan putaran motor ya, lebih diperhatikan pada nilai yang dihasilkan, karena motor ini pada simulasi bisa berputar ke arah kanan atau kiri searah jarum jam atau kebalikannya. Kenapa? Ya mungkin dari sananya sudah dibuat seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada percobaan yang pertama dengan port D0 nya 0 dan port D1 nya 0. Masuk pada kode Vision AVR. Di sini port D0 nya 0 kita rubah 0 dan port D1 nya 0. Kita klik build all. Oke, kita stop dulu, lalu kita klik run. Di sini sebentar, masuk pada ini tadi. Ya, masuk pada tabel 9.1. Jadi pada saat 00 atau port D0 nya 0, port D1 nya 0, kondisi motor atau arah putar motor berhenti atau tidak berputar. Jadi kondisi yang motornya tidak berputar dan arah putarnya tidak ada atau berhenti, dalam keadaan berhenti. Dan tegangan out A di sini sama dengan out 1 dan out B sama dengan out 2, saya misalkan seperti itu.
outputnya yaitu 0. Di sini 1,2E ini saya ibaratkan sebagai 0. Setelah itu masuk pada percobaan yang kedua, pada percobaan nomor 2 dengan port D0 nya 0 dan port D1 nya 1. Masuk pada program 00, port D1 nya 1. Kita klik run. Kita klik stop dulu pada rangkaian lalu kita run. Ya, jadi di sini output tegangan dari out A sebesar 0 dan out dari tegangan B atau out 2 12 volt. Maka di sini motor akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Ini ditunjukkan dengan nilai yang terbaca atau nilai yang tertera pada KRPM menunjukkan angka yang negatif. Seperti yang saya sebutkan tadi, jangan terlalu fokus atau tertuju pada putaran motor karena ini bisa berputar ke arah kanan atau kiri berlawanan dengan arah jarum jam atau searah. Ini ya memang seperti ini. Jadi fokus pada nilainya saja menunjukkan nilai yang negatif, maka arah putar motornya adalah kebalikan dari arah jarum jam. Selanjutnya masuk pada percobaan yang keempat dengan port D0 nya 1 dan port D1 nya 1. Kita 1 lalu klik build all. Kita klik OK, kita stop dulu lalu kita klik play. Maka di sini output dari tegangan A atau out 1 adalah 12 volt dan out 2 atau out B adalah 12 volt dengan kondisi motor atau arah putar motornya berhenti atau tidak berputar. Ini hampir sama dengan kondisi percobaan 1, hanya saja perbedaannya adalah untuk outputnya yang percobaan 1 adalah 00 dan di sini output tegangannya adalah 12. Dan perbedaannya lagi adalah kondisi motornya ini meskipun sama-sama berhenti atau tidak berputar, tapi kondisinya sebenarnya berbeda. Jadi pada saat percobaan 1 dengan port D0 nya 0 dan port D1 nya 1, port D1 nya 0 maaf, kondisi motor tidak berputar adalah karena tidak ada tegangan pemicu yang membuat motor tersebut berputar. Atau bisa diibaratkan adalah ketika motor DC-nya itu diputar, maka bisa berputar dengan lancar. Dan untuk pada percobaan yang keempat dengan port D0 nya 1 dan port D1 nya 1, meskipun ini berhenti, sebenarnya ini adalah seperti dalam kondisi mengerem. Jadi ketika dua inputan dari motor diberikan tegangan yang sama yaitu tegangan positif, maka motor akan seperti mengerem. Jadi diputar itu seperti ada bebannya. Ini saya sebut saja seperti dalam kondisi mengerem kalau motor itu atau kendaraan itu dalam kondisi mengerem. Setelah itu kita stop dulu. Masuk pada percobaan selanjutnya yaitu langkah percobaan 8. Di sini untuk sedikit merubah ya, mengubah kecepatan motor DC dengan PWM, ganti script program utamanya, kita ganti dulu ya. Jadi kita ganti OCR1A nya sama dengan read ADC 0 dan seperti ini aja. Dan untuk port D nya ini supaya nanti bisa menunjukkan arah putarnya, kita diberi perubahan atau kita beri nilai yang berbeda. Nah seperti ini. Setelah itu langsung masuk pada tabel ya. Untuk di sini hubungkan multimeter untuk tunjuk langkahnya, langkah prosedurnya. Hubungkan multimeter ke Vout potentiometer, putar potentiometer sampai multimeter menunjukkan 0 volt. Setelah itu menunjukkan 2 volt dan kita putar sampai keadaan
terbuka semua atau keadaan terbuka full atau maksimal. Setelah itu ubah register TCCR1B menjadi ya, sudah langsung masuk pada ini tabel aja agar lebih jelas. Pada langkah percobaan 8 TCCR1A nya yaitu 0 kali 81. 81 adalah hexadesimal, jika dikonversi adalah hexadesimal. 81 adalah 10001. Kita masuk pada data sheet dulu. Kita minimax, ini tadi sudah di build out. Nah, sudah no error, no warning, oke. Kita minimax dulu, kita perbesar sedikit. TCCR adalah timer atau counter control register A. Ketika untuk yang B yaitu yang B. Untuk counter yang kedua maka di sini adalah TCCR2. Ya, sudah seperti itu ya. Untuk TCCR11A adalah untuk bit yang pertama 0 adalah WGM10. Untuk bit yang kedua bit ke-1 adalah WGM11. Untuk bit selanjutnya yaitu VOC1B, VOC1A dan COM1B0, COM1B1 dan COM1A0. Yang terakhir adalah COM1A1. Kita lihat pada codingnya ya. Tadi menunjukkan angka 00001, TCCR1, TCCR1 ya ini. Karena di sini yang ada adalah COM1A1, COM1A0, COM1B1, COM1B0 dan WGM11 dan yang terakhir adalah WGM10. Ini kita rubah ya sesuai dengan yang tadi 100001 sudah sesuai ya. Untuk awalan yang terakhir 1 di sini di WGM10 dan di COM1A1 atau bit yang terakhir adalah 1. Dan untuk bit yang B atau TCCR1B sini adalah 04. 04 jika dikonversikan menjadi itu adalah 4 bentar. 4 adalah 0010. 0010 TCCRB. Di sini ketika COM A1 nya 1 dan COM 1 A0 nya adalah 0, maka di sini modenya adalah clear ya di sini. Oh maaf ini. Clear OC1A atau OC1B on dengan compare match atau set OC ini dalam posisi top atau non inverting. Setelah itu masuk pada TCCR1B. Ya, di sini TCCR1B-nya untuk yang bit ke-0 adalah CS10, bit selanjutnya adalah CS11, CS12, WGM12, WGM13 ini tidak ada, yang lalu ICES1 dan ICNC1. Tadi menunjukkan angka 0010, maka pada CS10 nya 0, CS11 0, CS12 nya 1 dan WGM12 nya 0. Di sini untuk tadi ya sudah untuk TCCR1 nya dengan 1 dan akhirannya 1 dengan diantaranya adalah 0. Untuk yang TCCR1B nya CS10 nya 0, CS11 nya 0 dan CS12 nya 1 dan WGM12 sama dengan 0 ya. Jadi sudah kita klik build all, sudah no error, no warning. Warningnya hilang karena di sini sudah menggunakan read ADC. Setelah itu minimize dulu, masuk pada job sheet, kita kecilkan. Ini kita running. Nah, output tadi ya, output tegangan potensi sebesar 0 volt,
maka output dari tegangan A atau out A adalah 0 dan out 2 atau out B adalah 0 dengan kondisi motornya berhenti atau tidak ada tegangan pemicu. Setelah itu di sini untuk langkah percobaan yang ke-9 adalah TCCR1A-nya sama seperti sebelumnya dan TCCR1B-nya sama. Selanjutnya adalah tegangan potensio sebesar 2 volt. Jadi tegangan potensio dinaikkan menjadi 2 volt. 2 volt adalah pada 40% pada pembukaan atau kenaikan potensi sebesar 40% menunjukkan output sebesar 2 volt. Dan untuk tegangan out A adalah sebesar 0 volt 12 ya, maaf. Untuk tegangan out A atau out 1 adalah 12 dan untuk tegangan out 2 atau out B adalah 0 volt. Di sini motor berputar ke arah kanan ya, karena tadi menggunakan codingnya port D berapa tadi? Dan ini port D0 nya 1 dan port D1 nya 0 ya. Maka motor akan berputar ke arah kanan ditunjukkan dengan nilainya yaitu menunjukkan angka positif. Selanjutnya untuk langkah yang ke-10 adalah sama TCCR1A dan B-nya. Lalu di sini yang berbeda adalah tegangan potensionya adalah maksimal. Jadi di sini kita naikkan sampai maksimal, outputnya adalah 4,99 atau kita ibaratkan sebagai 5 volt saja. Di sini untuk output dari A atau out 1 adalah 12 volt sama dengan yang tadi, dan untuk out 2 atau out B nya juga sama 0 volt. Yang berbeda adalah di KRPM atau putaran motor. Untuk di sini menunjukkan putaran motornya adalah 2,8 atau bisa lebih sampai 3 ya nanti ketika pada posisi potensio maksimal. Sedangkan ketika potensio diturunkan menjadi 40%, maka putarannya akan sedikit berbeda atau sedikit lebih kecil ya. Akan turun sampai nanti menunjukkan angka 1, berapa 1 atau 2 lah. Jadi yang membedakan adalah ini ya, adalah putaran motornya. Ketika potensio ini dinaikkan maka putaran motor akan semakin cepat, ketika diturunkan maka akan semakin lambat atau semakin berkurang arah putar motornya. Setelah itu pada langkah percobaan ke-12 dengan TCCR1A nya sama 80x81 dan TCCR1B nya adalah 0x02. 02 ketika dirubah menjadi dikonversikan adalah 02, maka 0010. Ini berbeda pada TCCR1B nya. Kalau yang tadi pada TCCR1B nya adalah CS12 nya 12, maka di sini kita rubah menjadi 0 dan CS11 nya kita rubah menjadi 1 dan CS10 nya sama dengan 0. Kita minimize dulu, kita klik build out. Sebentar, nanti loading ya. Udah, oh di sini sudah di sini, no error no warning. Kita minimize dulu, kita stop ya. Lalu kita running. Maka di sini adalah out seperti pada tabel ya, motor pada dalam kondisi berhenti karena di sini tegangannya tidak ada atau kita nolkan saja. Dalam kondisi 0% potensionya, maka outnya juga 00 atau tidak berputar ya. Setelah itu pada langkah percobaan ke-15A
TCCR1A-nya adalah 0 kali C1. C1 jika dikonversi menunjukkan angka 110001. Di sini fokus pada yang pertama atau 4 bit yang terakhir, masuk pada kode yaitu 11. TCCR1A-nya adalah 11, maka di sini adalah COM1A0-nya 1. Dan yang terakhir sama, yaitu yang satu adalah hanya WGM10 saja. Setelah itu untuk TCCR1B-nya kita rubah seperti yang awal tadi, dengan CS11-nya adalah 0 dan CS12-nya 1. Klik build all, no error, no warning, minimize kalkulatornya. Kita minimize lagi, kita stop, lalu kita run. Karena di sini adalah apa ya, tadi kita masuk pada datasheet ya. Jadi ketika TCCR1A-nya adalah untuk COM1-nya adalah 1. Ya ini ya, ini mana tadi? Nah, bentar ini. Ini ya. Jadi pada saat untuk yang awal tadi adalah COM1-nya adalah 1 dan COM1A1-nya 1, COM1A0-nya 0, maka keadaannya adalah mengatur set ini dalam posisi top atau dalam keadaan non inverting. Untuk selanjutnya ketika COM1A1-nya 1 dan COM1A0-nya 1, ini adalah kebalikan dari yang 10 ini atau dalam kondisi inverting. Begitupun juga pada rangkaian ya, masuk pada rangkaian. Kalau yang tadi ketika 0 volt pada percobaan ke-8 0% atau potensinya 0%, outputnya 0 volt, berhenti atau tidak tegangan masuk. Kalau yang pada percobaan 15A pada tegangan potensio 0 volt, di sini justru berputar kencang. Dengan out tegangan A atau out 1 adalah 12 volt dan out tegangan B atau out 2 adalah 0 volt. Ini ditunjukkan dengan KRPM-nya menunjukkan angka positif 3,45. Selanjutnya masuk pada langkah percobaan yaitu 15B dengan TCCR1A dan 1B-nya juga sama. Di sini untuk menaikkan tegangan potensio menjadi 2 volt, kita naikkan ke 40 untuk menunjukkan 2 volt. Maka di sini outputnya sama, out A-nya 12 volt dan out B-nya 0 volt, dengan KRPM-nya adalah sedikit menurun karena tadi menunjukkan angka berapa tadi, 3,45 ya. 3,45 atau 3,44. Ini menurun menjadi 2, berapa ini? 2,4 akan terus menurun sampai menunjukkan angka terakhirnya. Lalu nah ini sudah sampai 2,34 ya, masih turun lagi ya. Ya ini akan turun sampai menunjukkan RPM pada batas 40 atau 2 volt ya, 40%. Selanjutnya pada langkah percobaan 15C, TCCR1A dan B-nya sama. Di sini kondisi atau tegangan potensinya adalah maksimal. Kita naikkan sampai maksimal, jadi output tegangan potensi sebesar 5 volt. Maka ini akan terus turun,
outputnya juga akan menurun tegangannya hingga menunjukkan angka 0. Jadi out A nya 0, out B nya 0, dengan KRPM nya juga 0. Ini adalah kebalikan dari langkah percobaan 8 hingga 10 ya. Jadi seperti itu, kita tunggu sebentar sampai menunjukkan angka 0 ya, akan terus turun 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 40, akan berputar hingga berhenti. Kita tunggu saja, tidak apa-apa sedikit lebih lama. Sudah 19, 18, 17, 12, sebentar. Ya, sambil menunggu saya sedikit menyinggung mengenai analisis tabel 9.1 ya. Sambil menunggu ini menunjukkan angka 0. Jadi pada tabel 9.1 dengan ini ya, percobaan 1 sampai 4, analisa saya adalah ketika motor diberi input dengan logika yang berbeda, maka motor akan berputar atau motor akan bergerak. Ini sesuai dengan input yang diberikan. Jika 01 maka akan berputar searah jarum jam, begitupun jika dengan sebaliknya, jika diberi logika 10 maka akan searah dengan jarum jam. Ketika input tegangannya berlogika sama, yaitu 00 dan 11, maka motor akan dalam kondisi berhenti atau tidak berputar. Tapi ada perbedaan, ketika 00 motor adalah tidak ada kondisi atau dalam keadaan tidak berputar, tidak ada tekanan atau tidak ada beban. Ketika input tegangannya sama, yaitu berlogika 11, maka motor adalah berhenti tetapi dalam kondisi ada beban atau seperti keadaan mengerem. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk tabel 9.2 ini, ketika tegangan diberikan pada langkah percobaan 8, 9, 10, ketika tegangan potensialnya adalah 0, semakin besar, maka putarannya akan semakin besar sama. Maka sama-sama akan semakin besar atau berbanding lurus ya, atau searah dengan tujuan ini. Ketika tegangan potensinya lebih besar, maka semakin kencang. Dan untuk langkah percobaan 15A sampai 15C ini kebalikan dari langkah percobaan yang ini ya, karena ini berbeda pada TCCR1A dan TCCR1B nya. Maksud saya TCCR1A nya saja yang berbeda dan TCCR1B nya sama, yaitu seperti pada job sheet ya. Ketika menunjukkan angka 10 atau non-inverting, maka compare clear OC1A atau OC1B on compare match mengatur atau mengeset OC1A ini dalam kondisi top atau non-inverting. Sedangkan ketika 11 maka akan menghapus atau mengclear ini dalam posisi top sehingga posisinya adalah inverting. Ya, ini sudah 0 ya. Masuk pada rangkaian, jadi ini sudah 0, KRPM-nya 0, di sini dalam keadaan maksimal atau 5 volt. Outputnya adalah kita ibaratkan 0 saja. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.